Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah hidup dalam kebenaran. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita yang pertama adalah Beta Mahita Marsikola Minggu. Musik. Sekolah minggu rupakan coro di Tuhan ta Yesusi asa ta guru hon hata di Tuhan ta Yesus kawan malas di rohani Tuhan tai tapangiar madongan suara tabe lau mabuji debata diende puji majahop Marsikola minggu na burju. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan anugerah penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu untuk datang terus beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu dan untuk taat dan setia mengikut Engkau. Ajarlah kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi anak-anak yang selalu taat dan mencintai Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Betapa Kita Tidak Bersyukur. Musik. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ke-7 dan maksudnya. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan. Kita mau bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Aku Istimewa. Musik. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan September, yaitu dari Yakobus 1 ayat 22a. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demikian firman Tuhan, semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Musik. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita memuji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Odak Danak Somba de Batata. Musik. Odak danak samba de batata, puji ma de bata. Odak danak samba de batata, sun sagam de bata. Odak danak tangihon hatana, sun sangat debata. Odak danak tangihon hatana, sun sangat debata. Marilah anak-anakku sekalian, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang baik, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami tadi dalam tidur malam kami dan sudah tiba di hari Minggu yang kudus ini
untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami semuanya, supaya kami ketika mendengar firman-Mu, Tuhan memberkati dan kami mengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah anak-anakku, kita membuka Alkitab kita yang menjadi khotbah sekolah minggu pada saat ini. Tertulis dalam Keluaran 1 ayat 12 sampai ayat 22. Kita akan membacakan, anak-anak akan mendengarkan atau membaca Alkitab masing-masing. Keluaran 1 ayat 12 sampai ayat 22. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan-perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Demikianlah anak-anakku firman Tuhan. Dulu bangsa Israel lama sekali tinggal di Mesir. Karena waktu itu terjadi bencana kelaparan di negeri mereka, yaitu Kanaan. Berangkatlah Yakub dan anak-anaknya ke Mesir. Apalagi Yusuf anak Yakub pernah menjadi raja di Mesir. Sebentar Ina akan cerita bahwa Yakub memiliki 12 anak, tetapi Yusuf atas kejahatan abang-abangnya dijual kepada orang-orang Mesir dan tinggal di Mesir, kemudian tidak lama menjadi raja. Nah, sejak dia menjadi raja, bangsa Israel bertambah banyak berada di Mesir. Namun ketika Yusuf meninggal dan raja Mesir disebut Firaun itu kembali menjadi orang asli Mesir, wah, keadaan berubah. Kemudian orang Israel yang tinggal di Mesir menjadi budak, menjadi pekerja keras, pekerja kasar. Orang-orang Israel itu mengerjakan pekerjaan yang kasar, yang berat. Mereka diperintah dengan kejam oleh Firaun. Dipaksakan bekerja oleh orang Mesir. Demikian yang terjadi kepada orang-orang Israel. Nah, seperti yang Inang katakan tadi, yang kita Inang baca dalam Alkitab ini, ada 2 orang bidan. Bidan itu bernama Sifra dan Pua.
Mereka berdua diperintahkan Raja Mesir, yaitu Fir'aun, agar ketika menolong perempuan Israel yang melahirkan, memperhatikan dulu apakah yang lahir itu laki-laki. Kalau laki-laki harus dibunuh. Kejam ya anak-anak. Tapi kalau perempuan bolehlah dibiarkan hidup. Nah, begitu titah atau perintah dari Raja Fir'aun. Tetapi kedua bidan itu takut pada Allah dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Firaun. Sehingga setiap anak laki-laki yang baru lahir dari perempuan Bani Israel atau orang Israel yang baru lahir itu tetap selamat, dan bangsa Israel semakin bertambah-tambah jumlahnya, semakin besar. Baik sekali ya bidan Sifra dan Pua ini. Kemudian Allah pun berbuat baik kepada kedua bidan itu. Mereka dibuat Allah berumah tangga. Namun kemudian Firaun pun memerintahkan kembali agar setiap yang baru lahir dari Bani atau orang-orang Israel itu, kalau anaknya laki-laki harus segera dibuang ke Sungai Nil. Artinya dibunuh. Namun jika anak yang baru lahir itu perempuan, boleh dibiarkan hidup. Pokoknya kejam sekali Raja Firaun itu ya anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita dengar ini? Sifra dan Pua adalah orang yang percaya, yang takut kepada Tuhan. Mereka bidan berdua ini takut kepada Tuhan. Berani bertindak meski diperintahkan raja untuk membunuh. Tapi mereka tidak mau melakukan untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir. Mereka berdua tahu kalau itu sangatlah kejam. Mereka berdua tahu kalau itu dosa. Nah, kehidupan kedua bidan itu mencerminkan kebenaran di mata Tuhan. Itulah yang membuat mereka senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Karena itu anak-anak yang Inang kasihi, beranilah berbuat benar di dalam hidup kalian. Meskipun anak-anak masih sekolah minggu ya, beranilah melakukan yang benar. Walaupun mungkin ada perintah untuk melakukan yang jahat, tetapi tetaplah melakukan yang benar. Kalau ada teman-temanmu dijahati oleh orang lain, dibantu ya. Jika ada teman-temanmu yang dalam kesulitan atau difitnah oleh orang lain, tolong juga ya anak-anak. Jangan justru menjadi pelaku kejahatan kepada temanmu atau justru jadi jahat kepada teman. Jangan ya. Suarakan dan lakukanlah yang benar. Jangan pernah loh anak-anakku tega menyakiti orang lain. Jangan ya. Belajar dari kisah Sifra dan Pua bidan di Mesir waktu itu. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan pasti berbuat baik kepada kita, seperti yang diperbuat Allah kepada Sifra dan Pua. Jadi anak-anak Inang, yuk kita melakukan hal yang benar meskipun ketika anak-anakku menghadapi hal yang sulit. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu yang sudah anak-anak-Mu dengar ini. Kami, anak-anak-Mu ini, dapat meniru teladan Sifra dan Pua, bidan di Mesir pada waktu itu, yang berani melakukan yang benar. Karena dalam hal itu mereka diperhitungkan Tuhan, sehingga Tuhan berbuat baik, melakukan yang baik, memberkati Sifra dan Pua. Berkatilah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, kuatkan dan mampukanlah anak-anak-Mu ini semua menjadi pelaku dari firman-Mu, berani melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berkati jugalah ya Tuhan para orang tua anak-anak-Mu ini, sehingga setiap orang tua pun dapat mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati pendidikan anak-anak sekolah minggu ini. Berkati tumbuh
kembang anak-anakmu sekolah minggu ini. Sehingga mereka bertumbuh dalam iman dan selalu takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga Kak Undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Satu Jalan Kebenaran. Musik. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.